Oke teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari apa hari ini ya Mbak? Hari Selasa teman-teman, dan semoga teman-teman yang menyaksikan nanti Mas akan dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia ya. Di hari libur tahun baru yang katanya anak-anak sekolah beberapa kota nggak libur Mbak. Iya, diganti gitu, ada peraturan ditukar. wali kotanya diganti. Saya diganti gitu ya. Dan teman-teman, salam kenal, nama saya Mukhtar Rama Afandi dan selamat datang di podcast Tobacco Control IPM. Sehat tanpa sebat dan gaul tanpa ngebul. Yoi. Jadi ini adalah episode pertama dan ini wajib disaksikan oleh teman-teman pelajar Muhammadiyah khususnya ya, dan juga pelajar secara umum di platform-platform yang nanti tentunya akan dipublikasi lewat Instagram Tobacco Control IPM dan juga PP IPM gitu. Tapi di episode pertama ini mungkin kawan-kawan penasaran siapa yang menjadi teman ngobrol atau bisa dibilang yang akan memberikan kita banyak hal baru terkait dengan wawasan pengendalian tembakau ini gitu. Kita sudah bersama dengan dosen Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, ada Kak Rosita. Aku manggilnya Kak Rosita aja ya. Iya, kan mudah. Itu. Jadi teman-teman, ini ada Kak Rosita Melani Dwi ya, Kak? Dewi. Kak Dewi Rosita. Rosita Meilani Dewi. Oh ya, Rosita Melani Dewi. Oh ya, Rosita Melani Dewi. Itu beliau adalah dosen Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan sekaligus juga Kepala Pusat Studi Center of Human and Economic Development ITB Ahmad Dahlan. Ya. Gitu ya Kak. Dan kebetulan Kak Rosita ini lahir di Temanggung, di mana Temanggung ini jadi salah satu kota tembakau. Kota tembakau sebenarnya Kak. Gitu. Jadi Tembakau. sejak lahir Kak Rosita udah ngomongin tembakau. Udah dekat ya? Kebetulan enggak sih. Oke. Ya kebetulan. Tapi rumah Kak Rosita pasti dekat dengan Ya terpapar dan lihat orang waktu musim tembakau itu betapa mereka begitu bahagianya gitu ya, karena anak kecil-kecil juga di sana banyak yang jadi kuli tembakau, ngangkut. Kemudian ada yang kecil-kecil karena jadi kuli ya ikut ngerokok gitu ya. Linting yang sekarang pada linting tingwe itu dari dulu udah ada. Oh, dari dulu udah ada. Anak-anak kecil di sana udah gitu udah jago tingwe gitu. Jago tingwe ya, karena ikut terlibat proses produksi ya. itu mereka ikut gitu. Iya, jadi dan mereka seneng kan dapat duit. Oh, benar-benar. Jadi diupah ya, Kak. Iya, ngangkut dari sawah kemudian ke truk gitu tuh dikasih duit berapa. Kan seneng. Iya, seneng kan pasti. Benar, apalagi masih SD dapat 5-10 ribu juga. Iya, itu ya. Dan mungkin kebanyakan laki-laki Kak, apa perempuan? Laki-laki, rata-rata laki-laki, perempuan jarang ya. Makanya karena saya perempuan, saya tahu aja melihat gitu ya, melihat. tapi tidak pernah mengalami untuk ikut terlibat gitu ya. Rata-rata juga mereka anak-anak yang ikut bekerja dalam proses produksi karena orang tuanya mungkin ya, sebagai petani. Tidak semuanya petani, kan rata-rata mereka buruh tani ya. Jadi buruh tani. Kalau rata-rata mereka yang punya gudang, kemudian dia bahasa Jawa itu ngerajang ya. Jadi dari daun itu kemudian dirajang, itu mereka itu sebenarnya tidak punya tanah sendiri. Mereka beli dari petani-petani itu, atau kalau dia tidak, dia tuan tanah kemudian mempekerjakan buruh tani. Nah, anak-anak dari buruh tani itu yang ikut bekerja. Seperti itu. Atau mungkin dia juga bukan anak buruh tani atau bukan anak dari pengusaha tadi gitu ya, yang punya juragane itu gitu ya. Jadi juragane itu, tapi mereka juga seneng. Misal kayak kakak saya kan cowok ya, kakak saya cowok. Kebetulan bapak saya bukan petani tembakau ya, itu seneng ikut ngangkutin karena seneng dapat jajan kan, uang tambahan ya. Seperti itu. Jadi senengnya itu sekitar bulan-bulan Juli, Agustus itu udah mulai musim kemarau kan. Nah, di Temanggung itu terutama, kalau di daerah saya tidak begitu banyak. Di daerah yang agak pegunungan ke atas itu udah mulai bereforia gitu ya, untuk menyambut kedatangan musim tembakau itu gitu. Tapi ketika nanti tembakonya amblek, bahasa Jawa itu ya, amblek itu turun, harganya turun, ya mereka juga
susah ya, apa-apanya semuanya dijual. Tapi ketika ada satu Kak lucu juga, di daerah namanya Ngelamuk ya, lereng Sumbing itu, di situ tuh hanya di daerah itu saja itu ada tembakau tembakau serintil. Serintil itu yang 1 kilonya itu sekitar 200 atau 300-an ribu atau di atas 150 ribuan lah tuh. Dan itu hanya beberapa orang saja yang dapat, yang di tanahnya beberapa orang saja. Salah satunya teman saya itu. Di situ ketika itu terjual kan dia tidak mungkin satu tanah itu cuma sekilo ya, bertonton. Betul. Di sana kan dingin. Mereka kemudian beli kulkas atau lemari es. Tapi saking belinya nggak cuma 1, 2, apa 3. Saking banyaknya kulkas di situ mau buat apa? Jadi buat lemari baju, buat lemari makanan gitu. Saking banyaknya. Jadi mereka itu kulkasnya buat lemari baju, lemari makanan. Itu kalau lagi panen tembakau harganya tinggi seperti itu. Itulah fenomena di kota tembakau. Udah pernah ke Temanggung? Aku lewat aja kebetulan. Kalau ke Jogja sejuk ya. Sejuk, betul. Seimbang kota pensiunan gitu. Lewat di antara Gunung Sumbing dan Sindoro kan. Iya, betul. Itu. Kalau suka naik gunung pasti. Pernah. Tapi rencananya si IPM katanya mau riset nanti, insya Allah ya. Jadi nggak, Mas? Kata Mas Abid mudah-mudahan jadi riset ke Temanggung katanya. Oh iya boleh, nanti bisa main-main. Ada itu. Ya, oke. Nah mungkin nanti persoalan tadi ya Kak, karena ini TC IPM gitu, di mana segmen yang kita jadi objek kampanye kita itu kan teman-teman pelajar, ya, utamanya betul. adalah Muda, ya. teman-teman muda, lebih khususnya lagi spesifiknya kan teman-teman perokok pemula ya, untuk betul. kita kan dalam rangka menekan angka prevalensi perokok pemula tadi, dan fenomena-fenomena tadi kan seperti ikut terlibat dalam proses produksi kan ternyata juga berpengaruh terhadap konsumsi rokok di usia anak-anak itu. Dan mungkin apa yang tadi disebutkan soal harga rokok itu juga hari ini jadi perbincangan ya Kak. Dan banyak yang kita sempat diskusi di internal gitu kan, terus di kawan-kawan PPIPM juga suka ada sentian pembicaraan gitu, bahwa sebenarnya apa yang menarik ya, atau apa yang mempengaruhi antara harga rokok dengan konsumsi. Nanti ini akan banyak pembahasannya teman-teman. Ya. Tapi ada pertanyaan pertama Kak Rosita yang ini akhirnya kita susun ya, karena kita dapatkan dari kawan-kawan di akar rumput ya. Pertanyaannya adalah, emang sebenarnya ketika kemarin naik harga cukai, ya tarif cukai naik gitu kan, disahkan oleh pemerintah. Di sisi lain nih kan ada kemajuan lah gitu, meskipun tidak sesuai target kan ya, tidak sesuai dengan target dorongan kawan-kawan pengendalian tembakau gitu. Nah, cuman masih banyak yang bingung nih sebenarnya apa yang membedakan, kalau di kawan-kawan pelajar nih pertanyaan yang muncul adalah apa sebenarnya yang membedakan antara cukai dengan pajak gitu. Apakah ini juga nanti ada pengaruh terhadap konsumsi rokok tadi gitu di kalangan konsumsi rokok? Mungkin Kak Rosita punya pengalaman dan punya bisa membagikannya ke teman-teman gitu. Oke, ya. Cukai dengan pajak memang itu kadang suka jadi ini ya, jadi rancu ya. Cukai itu kadang sering disebut sebagai sintek itu atau pajak dosa. Kenapa pajak dosa? Karena ketika dia tahu bahwa itu adalah melakukan dosa kan, gitu. Kalau di Muhammadiyah jelas haram ya, melakukan dosa. Makanya untuk membayar dosanya harus bayar pajak. Makanya disebut cukai, itu disebut juga pajak dosa. Nah, kenapa cukai dan tadi perbedaan ya, cukai dengan pajak. Kalau cukai itu memang dikenakan pungutan sesuai dengan undang-undang ya, ini definisi sesuai undang-undang, pungutan yang diambil oleh pemerintah ya, dipungut oleh pemerintah pada barang-barang atau produk-produk yang memang dia itu membuat atau memberikan dampak negatif. Itu sejak produksinya sudah memberikan dampak negatif. Jadi sejak produksinya ya, itu memberikan dampak negatif pada masyarakat. Itu cukai. Kalau pajak itu kan ada beberapa macam, ada PPN, PPH gitu kan. Nah, itu
itu kan karena pajak itu dia melakukan usaha atau pembelian barang, dia ada value added-nya dan lain sebagainya, itu pajak seperti itu. Nah, cukai ini memang barang-barang tertentu saja, tidak semuanya gitu. Nah, rokok itu sejak diproduksi kan sudah expired sebenarnya, ya kan? Emang ada, coba Anda buka di bungkus rokok ada nggak expired date-nya kapan gitu. Jadi sejak diproduksinya itu memang udah expired gitu, sudah expired. Jadi itulah kemudian perlu cukai. Untuk apa? Nah, tujuan cukai itu adalah untuk pengendalian. Jadi memang secara filosofis itu cukai itu untuk pengendalian. Jadi dengan pungutan itu harusnya dikembalikan untuk, harusnya full 100% untuk pengendalian. Tapi kan nyatanya di negara kita undang-undangnya dari pungutan cukai itu penerimaan negara ya 100%, 98%-nya untuk pusat yang kita nggak tahu untuk apa aja gitu ya. Kemudian 2%-nya baru dibagi-bagi melalui DBHJHT atau dana bagi hasil cukai, hasil cukai hasil tembakau itu yang ke daerah-daerah. Nah itu ya, kalau menurut saya itu 100% itu nanti memang pemerintah ada goodwill ya untuk pengendalian, saya yakin prevalensi perokok anak itu segera turun. Maksudnya segera tadi ya kan harus kemarin kan 8,9, kemudian sampai RPJMN nanti 2024 ditargetkan 8,7 oleh Kementerian Keuangan ya. Padahal kalau dulu itu kan harusnya di tahun 2024 itu kan 5,4%. Nggak tahu itu nyampainya kapan gitu kan. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran kita. Nah, kenaikan cukai, saya jadi ngomong panjang ya, nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa. Jadi kenaikan cukai 12% itu kan sebenarnya perbedaan dari tahun kemarin, cukai yang kemarin dengan yang sekarang 12%. Kalau kita lihat ya teman-teman, misal 2 tahun yang lalu itu kan 20%, kemudian 12,5% ya. Itu saja sebenarnya kenapa sih itu angkanya itu dari mana? Kita bisa prediksi. Dari apa? Sebelum akhir tahun ini, belum kenaikan cukai, ada pengumuman APBN kan? Nah, pengumuman APBN itu selalu ada target penerimaan cukai, Kementerian Keuangan. Target penerimaan cukai di APBN itu ditulis sekitar kenaikannya sekitar 11,9%. Jadi kita prediksi pasti ini nanti kenaikan cukai itu sekitar, karena dia refernya itu untuk penerimaan. Nah, ini yang harusnya kita koreksi ya. Jangan hanya untuk penerimaan saja. Tadi yang saya bilang bahwa cukai itu pengendalian gitu. Intinya pengendalian, tidak hanya untuk penerimaan. Kalau untuk penerimaan ya akhirnya jadi mengikuti target penerimaan APBN kan 11,9 ya akhirnya jadi ya udah jadi 12%. Akhirnya kemarin naiknya 12%. Seperti itu. Kalau kita lihat di undang-undang harusnya kalau tarif cukai itu misal sekarang 12%. Tarif cukai itu kan kalau berdasarkan, coba buka aja Undang-Undang Cukai nomor 39 tahun 2007 ya. Itu di situ pasal 5 itu jelas bagaimana penentuan tarif cukai di Indonesia. Itu undang-undang, amanah undang-undang. Yang pertama itu yang pasal 1A itu 275 dengan harga dasar itu harga pabrik. Dan sampai detik ini nggak pernah Indonesia itu menggunakan harga pabrik karena pabrik nggak pernah ngomong harga dasarnya berapa, ya kan? Nah, kalau kita sebagai orang ekonomi nih, sebenarnya produksinya berapa dan sebagainya, kemudian ongkos dari supplier, kemudian dia ongkos produksi, ongkos distribusi, nggak mungkin kan? Harga misal sekarang itu 1 batang 1.000 dia pasti sudah untung pabrik kan? Betul. Seperti itu. Nah itu kalau dinaikkan jadi 275 aja dari harga pabrik misalnya, harga pabrik misal 1.000 aja, kan paling tidak harga eceran itu harusnya 2.750 ya. Itu. Kalau satu bungkusnya itu 10 aja udah 27. Satu bungkus nggak mungkin 10 kan? Satu bungkus berapa? 24 ya? Rata-rata 16 kayaknya. 16, 12 atau 20 misal 2 kali lipatnya itu udah 30. Itu kalau harga pabrik. Tapi harga pabrik nggak pernah dibuka. Nah selama ini yang dipakai oleh kementerian atau pemerintah itu yang pasal 2. Pasal 2 itu harga dasar itu mengikuti harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah. Jadi kalau Anda lihat di lampiran nanti ada PMK ini yang kenaikan sekarang ini belum keluar PMK-nya, lagi diperundangkan ya di Kemenkumham. Nanti PMK nomor berapa? Terakhir kan PMK nomor 198 gitu ya. 010 2020 gitu. Nah,
itu di pasal 2-nya itu kalau harga dasarnya itu harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah, maka 57% dari harga jual eceran. Ini agak mikir sedikit ya. Jadi ada pasal-pasal supaya anak-anak muda agak cerdas dan kritis. Jadi maksudnya kita bisa sebenarnya misal tadi 12%. Ketika naik sampai 57% itu kan juga dari HJE-nya. Kalau HJE-nya nggak dinaikin, bisa HJE-nya itu sekarang kan paling tinggi 1.900. Saya lihat di kemarin itunya Bu Menteri. Jadi SKM sigaret kretek mesin itu tertinggi itu 1.900. Itu. Kalau SKT sigaret kretek tangan karena ada mereka masih pakai tangan dan lain sebagainya, pertimbangan buruh dan lain sebagainya ada 400 rupiah per batang. Nah seperti itu HJE-nya dinaikkan pasti cukainya juga akan gitu. Ini saya ngomongnya panjang banget terus ya kalau ini. Iya nggak apa. Karena memang. Oke, tadi Kak Rosita sudah banyak bahas soal perbedaan cukai dan pajak. Jadi mungkin kalau aku mencoba menyederhanakan kayak cukai ini pajak negatif juga ya. Jadi produk yang sedari awal itu punya dampak buruk bagi masyarakat lah katakan seperti itu ya. Lingkungan, terus kehidupan dan sebagainya itu masuk ke dalam kategori barang yang harus dikenakan cukai gitu. Makanya tembakau, mungkin minuman keras ya itu termasuk yang dikenakan tembakau itu cukai. Tembakau itu wajib banget gitu ya. Dan ini standar ini tentu sama kan di seluruh dunia kayak maksudnya pengguna cukai terhadap tembakau ini sama lah ya. Oke, gitu. Jadi teman-teman bahwa kalau masih ada yang nanya cukai dan pajak bedanya apa ya? Yang jelas cukai ini tadi kalau bahasanya Karada pajak dosa. Iya, pajak dosa. Gitu karena produsen telah membuat barang yang punya dampak negatif, akhirnya produsen punya kewajiban juga mungkin bayar dosanya sebenarnya. Meskipun nggak bayar lunas dosanya juga ya Kak. Karena ternyata belum tuntas juga gitu. Karena ternyata putaran dari pengenaan cukai itu belum 100% diserap untuk pengendalian gitu ya. Betul. Itu perlu kita kawal bareng-bareng di situ. Betul. Itu yang kita perlu kawal bersama-sama komunitas pengendalian tembakau sekaligus teman-teman pelajar Muhammadiyah khususnya gitu ya. Iya, betul. Dan tadi juga sudah bahas soal terkait dengan hitung-hitungan cukai tadi ya. Nanti kalau ada yang bingung kita kutip kalimat Kak Rosita ini gitu ya sebagai headline terkait dengan seharusnya kenaikannya seberapa ya, karena ternyata kalau dibandingkannya dengan RPJMN tadi kayak target RPJMN tentu ini masih jauh sekali gitu dan perlu didorong terus-menerus secara konsisten tiap tahun paling tidak ya. Kita punya upaya usaha untuk ke arah sana.